Halo sahabat Sekolah Tekno. Teman-teman masih ada nggak ya yang masih menggunakan buku atau organizer untuk mencatat jadwal teman-teman dalam satu hari ini misalnya? Sebenarnya sih nggak masalah ya, karena memang kalau teman-teman memang suka nulis gitu, justru malah lebih bagus. Tapi sekarang ini kan udah eranya digital ya teman-teman ya. Jadi akan lebih bagus kalau kita punya satu aplikasi yang menyerupai buku itu, yang bisa kita pakai sebagai reminder kita gitu. Jadi semacam organizer kita juga. Jadi kita nggak perlu bawa buku lagi, tapi kita cukup bawa smartphone kita teman-teman. Nah, jadi ini adalah aplikasi yang saya rekomendasikan untuk bisa kita pakai sebagai organizer di smartphone kita teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman buka di Google, kalau teman-teman sudah login, di sini ada yang namanya Google Keep teman-teman. Nah, di Google Keep ini kita bisa mencatat jadwal kita sehari-hari, misalnya jadwal mingguan atau jadwal bulanan. Misalnya gini, di sini kan ada take note ya teman-teman ya. Nah, kalau di take note ini, misalnya saya menulis kegiatan saya hari ini misalnya. Oke, kalau sudah gini, nah di sininya kita mau tulis apa? Misalnya 1, bangun pagi. 2, ke kantor. 3 apa gitu, terserah teman-teman ya. Nah, Google Keep ini teman-teman di smartphone kita juga ada, terutama untuk yang pakai Android ya. Kalau misalnya untuk yang iPhone, saya kurang tahu. Nah, kalau di Android namanya juga sama teman-teman. Namanya itu Keep Notes. Nah, di sini kalau misalnya kita buka smartphone kita, nah, apa yang kita tulis di browser tadi, di sini juga otomatis terupload teman-teman. Jadi kita cukup bawa smartphone kita aja dan kita install aplikasinya. Nanti semua yang kita tulis di browser Google, di browser Chrome kita itu langsung ke-upload ke smartphone kita. Ya, tentunya ini harus proses menggunakannya sinkronisasi ya teman-teman ya. Dan pastikan juga kalau ada internet di smartphone kita dan di browser yang ada di komputer kita teman-teman. Oke, kalau misalnya dari komputer itu kita cukup bisa lewat browser aja. Kalau misalnya di smartphone itu kita bisa menggunakan download aplikasinya ya teman-teman ya, di Google Play. Nah, di sini. Nah, di sini kita ketikkan keep.
Di sini ada tulisannya teman-teman ya, Google Keep seperti ini. Nah, ini ya udah, kalau misalnya teman-teman belum punya, nanti di sini ada tulisan install. Nah, karena di sini saya udah punya dan dia minta update, ya udah saya update aja. Nah, kalau sudah di open, nah kembali seperti ini ya teman-teman ya. Kalau di aplikasi Android ini caranya juga sama teman-teman. Kalau misalnya mau bikin note baru, ini namanya create new label. Nah, di sini kita tulis aja kegiatan gitu. Terus kita cawang. Nah, nanti di sini sorry, berarti ini kita harus ke nambah ini teman-teman ya. Nah, ya di sini. Berarti tadi bukan yang ini, bukan create new label, tapi ini. Ini kita tanda plus, terus ini kita tulis title-nya kegiatan. Nah, di sini baru kita mau tulis apa. Di sini juga kita bisa nambahin checkbox nih teman-teman. Misalnya di sini. Misalnya yang pertama itu menulis script. Terus yang kedua membuat konten gitu. Terus yang ketiga edit konten misalnya. Terus yang keempat review konten. Terus kalau yang kelima baru upload video gitu teman-teman. Nah, kalau sudah nih teman-teman ya, kalau misalnya udah kayak gini, ini sorry. Nah, kalau sudah kayak gini ya udah, misalnya kita back. Nah, di sini kan udah langsung ada nih teman-teman. Apa namanya itu katakanlah file kita yang baru ya teman-teman ya. Nah, misalnya ini sudah kita tulis, dan kalau misalnya ini mau kita laksanakan nih misalnya, misalnya menulis script sudah selesai, ya udah kita tinggal klik gini aja, berarti udah selesai. Membuat kontennya udah selesai, ya udah kita klik di sini, berarti buat konten udah selesai gitu. Jadi kita bisa melihat progres dari pekerjaan kita dengan metode seperti ini teman-teman. Gampang kan ya? Nah, jadi itu sih teman-teman yang bisa saya bagi ke teman-teman, bagaimana cara saya untuk menulis semua kegiatan saya menggunakan aplikasi Keepnote itu teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman itu pengguna Android, otomatis itu langsung ada sih di smartphone kalian aplikasi ini teman-teman. Tapi kalau misalnya belum, ya teman-teman download aja di Play Store. Gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, saya kira itu sih yang bisa saya bagikan. Seperti biasa kalau ada pertanyaan, tulis saja di kolom komentar. Jangan lupa di like, share, dan di subscribe. Semoga artikel ini bermanfaat buat kalian ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dadah!